Hai, kita ketemu lagi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian surat. Sebelum kita membahas bagian-bagian surat, kita perlu tahu apa itu pengertian surat. Surat itu sendiri adalah alat komunikasi yang digunakan antara satu orang ke orang lain atau satu organisasi ke organisasi lain yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan mendapatkan tanggapan dari penerima surat. Berikut adalah yang harus kita ketahui tentang bagian-bagian surat. Yang pertama ada kop surat atau kepala surat, kemudian tempat dan tanggal surat, nomor surat, lampiran, bawahnya ada perihal, kemudian alamat dalam atau alamat yang dituju, salam pembuka. Nah, ini bawahnya ada isi surat yang terdiri dari pembuka surat, isi atau inti surat, kemudian penutup surat. Bawahnya ada salam penutup, nama jabatan, tanda tangan, kemudian nama yang menandatangani. Bawahnya lagi ada tembusan dan yang terakhir ada inisial. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kepala surat atau kop surat. Kepala surat atau yang bisa disebut juga dengan kop surat merupakan bagian teratas dalam sebuah surat. Fungsi penyertaan kepala surat tersebut tidak terlepas dari pemberian informasi mengenai nama, alamat, kegiatan dari lembaga tersebut, serta juga bisa menjadi alat promosi. Bagian surat yang pertama ini berisi logo atau lambang dari sebuah instansi, lembaga, perusahaan, atau organisasi, nama instansi, alamat instansi, nomor telepon, kode pos, alamat email, atau alamat web. Biasanya setelah penulisan kepala surat atau kop surat, terdapat sebuah garis horizontal pemisah yang memisahkan antara kepala surat dengan bagian-bagian surat yang lain seperti tempat dan tanggal pembuatan. Yang kedua, tempat dan tanggal surat. Pencantuman tempat dan tanggal surat tersendiri ditujukan untuk memberikan informasi mengenai tempat dan tanggal penulisan surat tersebut. Untuk tempat, biasanya tidak dicantumkan kembali jika tempat sudah ditulis di kepala surat yang berupa alamat instansi. Tetapi, bagi surat bukan resmi yang tidak memiliki kepala surat, wajib menuliskan tempat di bagian surat kedua ini. Sebuah surat resmi yang mewakili sebuah lembaga, instansi, perusahaan, atau organisasi biasanya menggunakan penomoran terhadap surat yang dikeluarkan atau diterima. Nomor surat biasanya meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Penomoran surat tersebut berfungsi untuk memudahkan pengaturan baik untuk penyimpanan maupun penemuan kembali apabila diperlukan. Mengetahui jumlah surat yang diterima dan yang dikeluarkan oleh organisasi. Lampiran. Bagian lampiran merupakan bagian penjelasan yang menginformasikan bahwa ada sejumlah berkas atau dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. Jika tidak terdapat berkas atau dokumen yang dilampirkan, maka bagian lampiran bisa ditiadakan. Hal berfungsi memberikan petunjuk bagi pembaca mengenai pokok isi surat tersebut. Alamat dalam. Terdapat dua alamat yang dituliskan dalam surat, yaitu alamat luar yang ditulis di sampul surat dan alamat dalam yang ditulis di dalam surat. Alamat yang dimaksud dalam bagian ini merupakan alamat dalam. Bagian surat yang ketujuh adalah salam pembuka yang berfungsi sebagai sapaan dalam surat. Salam pembuka ditulis dengan huruf kapital di awal dan diakhiri oleh tanda koma. Isi surat terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Pembuka merupakan alinea pertama yang berfungsi sebagai pengantar atau pendahuluan terhadap informasi yang disampaikan di alinea isi. Sedangkan isi berisi informasi yang akan disampaikan. Alinea penutup berisi ucapan terima kasih atau harapan dari penulis surat kepada pembaca surat.
Salam penutup merupakan penutup surat yang biasa menggunakan kata hormat saya, hormat kami, atau wassalam. Penulisan salam penutup seperti salam pembuka diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda koma. Bagian yang ke-10, nama jabatan pengirim surat. Dan yang ke-11 adalah tanda tangan pengirim surat. Kemudian ada nama yang menandatangani surat. Tembusan merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. Dan yang terakhir, inisial. Inisial disebut juga sebagai sandi, yaitu kode pengenal yang merupakan singkatan nama pengonsep dan singkatan nama pengetik surat. Inisial atau sandi berguna untuk mengetahui siapa pengonsep dan pengetik surat, sehingga jika terjadi kesalahan dalam surat tersebut, pengonsep dan pengetik surat dapat dihubungi dengan mudah. Perhatikan bahwa nama pengonsep surat disingkat dengan huruf kapital, sedangkan pengetik disingkat dengan huruf kecil. Sudah jelaskan penjelasan yang sudah diberikan? Jangan lupa sering-sering latihan di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.